Sahabat Hikmah, kisah inspiratif datang dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Seorang kakek bernama Ade Robo Lahma yang beragama Islam hibahkan tanah leluhurnya untuk pembangunan gereja. Sikap terpuji pria 71 tahun ini dikagumi warganet usai diunggah seorang pendeta bernama Weli Pudihang di media sosial miliknya. Tanah tempat gereja ini berdiri dulunya milik kakek dari Ade Robo Lahma. Kemudian dihibahkan ke gereja secara lisan melalui orang tua Ade Lahma sekitar 131 tahun lalu. Barulah 1 Desember 2021 kemarin, Ade Robo Lahma menghibahkan secara tulisan berkekuatan hukum. Kisah ini banyak menyentuh masyarakat luas dari berbagai daerah. Ade Robo sendiri punya alasan mengapa sampai menghibahkan tanahnya ke pihak gereja GMIM. Keluarga turun-temurun dari Ade Robo Lahma memang terkenal dermawan sejak dulu dan merupakan yang membuka desa tersebut, sehingga banyak memiliki tanah. Meski kini harga tanah sudah berkali lipat nilainya, Ade Robo tetap konsisten menjalankan amanah dari kakeknya dan tidak berniat mengambil kembali tanah-tanah yang sudah dihibahkan secara lisan ke masyarakat maupun organisasi agama dan pemerintah. Sahabat hikmah di balik kisah, sepenggal kisah dari Minahasa ini bagaikan pengingat agar umat manusia saling peduli dan menggunakan hartanya untuk memuliakan orang lain. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan ya sebelum kita jeda, di balik kisah ini hikmahnya banyak sekali. Pak Ustadz bisa di sini seharian sampai semalaman ya, kayak nonton wayang ya kan? Jangan. Kita bahas inti-intinya aja. Okay. Di antaranya mungkin salah satunya akan kita bahas dulu soal pentingnya menjaga amanah gitu. Ini gimana ya, Ustadz? Parameter seorang mukmin, orang yang beriman di mata Allah adalah seberapa mampu dia menjaga amanah. Yeah. Saking pentingnya nilai menjaga amanah, bahkan orang yang tidak menjaga amanah dikategorikan orang yang munafik. Makanya ciri-ciri orang munafik itu kan 3. Waqalan Nabi, baginda Rasulullah beliau bersabda, ayatul munafiki thalathun. Ciri-ciri orang munafik itu 3. Yang pertama ringan banget. Ini keseharian kita banget. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia sering bohong. Nggak cuma sekali, berulang-ulang. Itu tanda-tanda orang munafik. Yang kedua, idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Nah, ini ciri yang kedua. Jadi ini masuk dalam apa yang kita bahas kan, bahwa orang yang diberi amanah oleh seseorang itu harus dijaga amanahnya. Kenapa? Karena Allah mengukur iman kita itu dari seberapa kuat kita menjalankan amanah. Apapun bentuk amanahnya. Anak-anak amanah, profesi amanah, tubuh kita kan amanah. Mata amanah. Makanya ada istilah sehat walafiat, ada sehat wal maksiat kan gitu. Sehat walafiat itu mata yang sehat dipakai buat baca Quran. Menjalankan amanah mata dengan betul, tepat. Ada orang yang punya mata tapi bukan yang baik-baik yang dilihat. Gitu ya, yang ya serba dilarang sama Allah lah. Jadi sehat wal maksiat kan gitu. Yang berikutnya wa idza wa'ada akhlafa. Ini juga keseharian kita banget teman-teman ya. Kalau janji dia ingkar. Di mana? On the way. On the way. Di mana on the way? Padahal baru on the way gitu kan. Baru bangun tidur. On the way mau ke kamar mandi baru mau mandi. Itu dia. Pokoknya serba on the way atau statusnya on the way terus nih kapan sampainya on the way terus. Jadi memang ini hal-hal yang ringan tapi hati-hati. Kalau kita bicara berbohong, Allah melihat itu ukuran iman kita. Kalau kita berjanji sering ingkar sama temen ya, janjian kongko, ngopi gitu ya, tiba-tiba nggak dateng, ghosting nggak jelas lah. Cuman di temen kita apa namanya PHP banget gitu ya, tapi nggak datang. Terus amanah yang paling penting, amanah itu sangat luas. Hati-hati, termasuk kerjaan kita adalah amanah. Waktu juga amanah, orang tua amanah dari Allah. Jadi ya mudah-mudahan kita diberi kekuatan sama Allah untuk istiqomah dalam amanah gitu loh, menjaga amanah. Beda memang antara nitip omongan sama nitip uang, terutama buat urusan ke emak-emak ya. Kalau nitip omongan nih ke emak-emak nih, kita nitip 5 meter, pasti sampainya itu 500 meter ke kan, orang ya. Iya kan suka drama mama. Suka drama ya, omongannya A sampai C, ini sampai Z ngomongnya. Tapi beda loh kalau nitip uang kan, amanah uang. Nitipnya 50.000, sampainya goceng gitu kan. Oh iya, kebalik ya. Kebalik kan. Karena memang amanah itu penting. Jadi hati-hati. Amanah misalnya
jangan disampaikan ke siapapun. Ini urusan saya dengan kamu sebagai sahabat. Kata temennya, tenang, gue mah penjaga rahasia terbaik lah di dunia ini. Pas ada masalah, aduh bocor alus kan akhirnya. Bocor alus. Nah, hati-hati. Ini amanah dalam keseharian bukan hal yang sepele. Ini kelihatannya ringan tapi jadi ukuran Allah dalam menilai iman kita. Ya. Nah, yang kedua nih, ini yang menginspirasi dari kisah ini banyak, tapi mungkin salah satunya juga adalah nilai toleransi. Toleransi. Dalam Islam, toleransi itu seperti apa, Ustaz? Oh, dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, beliau sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Bayangkan Islam itu bisa diterima di kota Madinah karena menjunjung tinggi nilai toleransi. Islam bisa hidup berdampingan dengan Yahudi saat itu, dengan umat Nasrani, dengan umat Yahudi. Yang umat Yahudi ketika dia ingin menunjukkan waktu ibadahnya ada suara trompet, kemudian Nasrani ada suara lonceng, kemudian Islam dengan azannya, Majusi dengan membakar api di atas gunungnya. Mereka bisa hidup berdampingan di bawah satu piagam yang dibuat oleh Rasulullah. Inilah pertama kali di dunia ada piagam yang memayungi semua perbedaan agama. Makanya disebut dengan piagam Madinah saat itu. Makanya konsep Madinah disebut dengan civil society. Jadi menurut saya dalam konteks kekinian kita ini harus punya toleransi yang tinggi. Kita beda suku, beda agama, beda tradisi, beda bahasa. Tapi kan kita disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ada Pancasila. Betul. Yang sila pertamanya Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Apapun agamanya yang penting satu, ketuhanan yang Maha Esa. Luar biasa, kan tadi sudah bilang. Sebenarnya banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari sini, tapi percayalah sahabat hikmah, kan nanti besok kita ketemu lagi ya. Nah, kita akan mendengar lagi banyak sekali peristiwa, itu baik, itu buruk, tapi kita alangkah baiknya selalu bisa mengambil pelajaran dari situ. Karena percayalah selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahma dan Ustaz Zaki pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.